Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sehat, Pak? Saya nanya bapak-bapak ya. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu mah nggak usah ditanya. Anda mah nggak ditanya juga, jawab. Ya, ibu, bapak, hari ini kita akan membahas tentang kekuatan hati. Tentang apa? Ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kalau di Indonesia kan Keajaiban Hati, ya. Mirip-mirip lah, kurang lebih seperti itu. Maka materi saya hari ini banyak diambil dari buku yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ya, banyak dari situ rujukannya. Ibu bapak, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Berapa? 1 jasad. Jasad ini merupakan karunia pemberian Allah yang harus kita syukuri. Makanya Allah pernah bertanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Tuhan telah menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan pada kamu. Tuhan telah memberikan bentuk kepada kamu. Itu semua bicara tentang apa? Jasad. Yang saya bacakan surat apa? Surat apa? Ayat ya ayyuhal insan ayat berapa? Nah, ayat 6. Saya lagi cerita dalam diri manusia ada jasad. Ya ayyuhal insan, hai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu durhaka? Kok kamu bisa durhaka sih kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, yang menciptakan jasadmu, dirimu. Alladzi khalaqaka fasawwaka, Allah yang menyusun. Fa'adalak, ngasih keseimbangan. Pak, Bu, saya masih bisa jalan begini, ambil mikrofon, menyapa bapak-bapak, jalan lagi ke sini. Aduh ya Allah, nikmat yang Engkau berikan pada saya begitu banyak. Kenapa? Ada orang yang seusia saya, bahkan di bawah saya, udah duduk aja di kursi roda. Saya mah masih motah. Masih motah. Ya. Saya masih bisa makan makanan apapun selama halal. Ya. Masih padang bieta. Ada orang yang seusia saya, makannya sudah pakai selang. Minumnya diukur. Berapa yang dia minum, catat. Berapa yang dia keluarkan, catat. Saya dan ibu alhamdulillah minum teh lak tadi hitung cer tadi hitung. Bener nggak? Makanya hai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka? Allah yang menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan kepadamu dalam bentuk apapun, Allah berkuasa membentukmu. Wajah kita seperti ini bukan karena keinginan orang tua kita. Kehendak Allah lah seperti itu. Ya, kehendak Allah lah seperti itu. Ini saya lagi cerita apa? Jasad. Ayat itu bicara tentang ada orang yang udah dikasih jasad sama Allah sempurna, nggak tahu terima kasih. Makanya menggunakan kalimat, wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka? Kok kamu bisa durhaka sih? Gitu. Semua dari Tuhan kamu, kok kamu durhaka? Gimana? Gitu. Itu jasad. 2, akal. Akal perangkat yang menyebabkan manusia dimuliakan.
Dan dengan akal itu pula manusia mendapatkan taklif, kewajiban. Ibu bapak, manusia itu dimuliakan karena kemampuan akalnya. Ya, karena kemampuan akalnya. Dan dengan akal itulah manusia bisa membangun ilmu dan peradaban. Bapak Ibu, bisa Anda bayangkan, zaman dulu ustadz itu suka bawa kitab baheula. Waktu saya masih muda, ustadz ya bawa kitab gitu. Simpen kitab itu. Buka. Tebal rata-rata. Saya nggak pernah bawa kitab yang manual, tapi kitab digital mah ada. Di sini lebih dari 200.000 judul buku. Makanya HP saya kapasitasnya kudu gede. Ya. 0,5 tera. Jadi HP saya itu 512 apa 516 gigabyte. 0,5 tera. Ya. Asup ke naon enggak? Bisa asup. Nah, Bu, maksud saya gini, aduh ya Allah, ternyata dengan akal manusia ya, saya bisa bawa perpustakaan di sini loh. Kebayang sama Anda? Ya, buku-buku saya yang hard copy udah saya hibahkan. Ada yang ke perpustakaan, ada yang ke temen apa-apa. Jadi di rumah saya buku tuh paling 3-4 lemari gitu. Wah, lamun iya cuma nu di musola wungkul. Ya maksud saya tuh kalau nggak dikasih, nggak kebayang rumah saya nggak cukup. Tapi saya dibantu dengan teknologi digital yang luar biasa. Kenapa? Itulah dahsyatnya akal manusia. Nah jadi Bu, saya lagi cerita apa? Akal. Akal manusia itu luar biasa. Dan akallah yang karena akallah manusia kena kewajiban. Makanya kalau akal kita sudah bermasalah, nggak kena kewajiban. Ada orang yang karena satu dan lain hal mengalami disorientasi pemikirannya. Jadi memorinya mah bagus, tapi sistematikanya yang bermasalah, disorientasi. Contoh, Fatihahnya dia masih hafal, kulhunya masih hafal, atahiyat, semua doa sholat masih hafal. Tapi dia mengalami disorientasi menempatkan file-file itu. Ini pernah ada yang nanya ke saya, Pak Am, ibu saya umurnya 80, sekarang ini sholatnya suka gini, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu lillah, assalamu inna. Nah kan Bu, tamat itu. Allahu Akbar, kul huwallahu ahad, sami Allah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, ruku pas tahiyat gini, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Amin, amin. Salatnya harus diulangi enggak saya? Enggak usah. Enggak usah. Diulangi gitu deh. Hari Anda harus diulangi gimana? Gitu lagi. Berarti gugurlah kewajiban sholatnya. Paham? Kenapa gugur kewajiban sholatnya? Akalnya ada masalah. Gitu loh Bu. Ya, akalnya ada masalah. Ada juga seorang dokter ketemu saya, Pak Am, tahun kemarin waktu acara bukber di rumah saya, ibu saya masih kuat saum. Sekarang ini karena faktor usia, saum, tapi tiap adzan minta kolak. Kabayang teh, ya, dia teh sahur jam 3, jam 4, ya, subuh, Allahumma mana kolak ne, gitu, ne iya mah subuh, kolak, Bu, yang bersangkutan saumnya sah hente, maknya cik atuh. Maknya tiap adzan minta kolak sah. Ibu ari ibu naon sih? Maknya tiap adzan minta kolak sah, nggak sah. Nggak sah. Tapi yang bersangkutan tidak perlu saum, cukup bayar fidyah.
gugur kewajiban saumnya karena akalnya yang bermasalah gitu loh. Jelas Bu? Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan ayat sholat, saum, zakat, haji. Iqra, gimana menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Karena unsur yang kedua dalam diri manusia itu apa? Akal. Itu sebabnya ayat yang pertama kali turun nyuruh untuk Iqra, membaca, memfungsikan akal secara proporsional dan maksimal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, manusia punya kolbu. Satu apa? Jasad. Dua, tiga. Nah, kolbu inilah yang akan jadi pembahasan kita. Jasad nggak akan kita bahas. Akal tadi sudah sekilas. Kolbu lah yang akan kita bahas. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata kolbu inilah yang akan jadi panglima raga dan pikiran kita. Tadi ada unsur apa dalam diri kita? Jasad atau raga. Ada unsur apa? Akal dan raga dikendalikannya oleh kolbu. Pengendalinya itu oleh kolbu. Oleh kolbu. Makanya kalau kolbunya bersih, lisan, pikiran pasti bersih. Kolbunya bersih. Ya, gitu. Eta pawawan mobilnya geus anyar deui. Hati saya kan bersih. Alhamdulillah, ikut senang. Pawawan mah rezekina teh meni luas, setiap Ramadan beli mobil anyar. Hati saya bersih apa kotor? Taunya dari mana? Dari lisan. Ya, dari ucapan. Saya bisa katakan orang itu hatinya bersih. Kenapa? Dia bahagia dengan kebahagiaan orang. Ya. Tapi kalau hatinya kotor, Pak Agus, itu Pak Aam mobilnya anyar. Naon cek si Pak Agus? Duit di mana ngiridit atuh. Emang duit di mana? Ngiridit gitu. 2 bulan gede jabal gerak. Bu, itu orang hatinya kotor apa bersih? Jadi Bu, saya ingin tegaskan kepada Anda bahwa kolbu itu yang akan menggambarkan, kolbu itulah panglima untuk hati kita, untuk mata kita, lisan kita, pikiran kita, gitu. Makanya si kolbu ini raja sebenarnya, panglima. Kalau di tentara mah panglima, gitu. Ya, Ibu sayang, wajah Anda ramah kalau hati Anda suka. Iya nggak sih? Hati Anda senang, suka sama orang itu, Anda ramah. Mun Anda geleh, jutek wajah. Iya, gitu loh Bu. Makanya jangan sepelekan kualitas hati. Dia penentu. Nah, kolbu, saya ingin terjemahkan sederhana aja dulu hati ya, kolbu itu. Nah, walaupun kolbu itu kalau dilihat dari analisa-analisa itu panjang sekali lah, itu mah pembahasannya bukan di sini tempatnya. Jadi pokoknya kolbu itu sebut saja hati. Nah, begini, kalau kolbu itu dilihat dari segi kualitasnya ada 3 macam kualitas kolbu. Jadi pertama dalam diri kita ada apa? Jasad. Yang kedua ada apa Pak? Akal. Yang ketiga ada apa? Ada 3 macam kualitas kolbu. Sebelum itu saya perlu ingatkan, kolbu itu sebagai apa? Panglima untuk akal dan raga. Kolbu itu merupakan komandan untuk jasad, raga, dan akal. Nah Bapak, kolbu itu ada 3 quality. Ada 3 macam kualitas kolbu. Ya. Saya mulai dari yang jelek dulu. Pertama, kolbun mayitun. Apa? Kolbun mayitun. Kurung buka, hati yang mati, kurung tutup. Tulis. Naon eta teh? Kolbun mayitun. Apa kolbun mayitun? Hati yang mati.
mati. Nah ini saya lagi cerita hati yang terburuk, yaitu hati yang mati. Ibu bapak, kalau Anda bertemu dengan orang yang mati, kan yang mati mah diajak ngomong nggak bisa, ya? Ah gimana sih mati sih, gitu. Ada orang yang hatinya itu mati, nasihat macam apapun, ajakan macam apapun, peringatan seperti apapun, nggak membuat dia untuk aware, nggak membuat dia untuk peduli, cuek. Nah itu orang yang hatinya mati. Jadi orang yang hatinya mati itu dia tidak responsif. Gimana sih orang yang mati diajak ngomong dia nggak respon. Orang kalau hatinya mati emang nggak responsif, ya. Punten ya Bu ya, bisi di antara Anda ibu punya suami yang sejak awal nikah sholat, diajak sholat nggak mau, diajak silaturahmi nggak mau, pokoknya mah gitu ya Bu. Ayah ngaos yuk, sok we mamah tipayun. Ayah udah sholat, mamah duluan. Ayah kapan? Kapan-kapan. Ayah kapan-kapan gitu. Ya. Jadi Bu, orang yang kolbunya mati mah nggak akan responsif. Coba buka di Al-A'raf. Ayat 17 punten. Ayat 179. Al-A'raf 179. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Bapak Ibu, coba Anda lihat yang pertama kali disebut qulubun. Kalau Anda belajar bahasa Arab, qulub itu kata jamak dari kolbun. Qulub itu kata jamak dari kolbun. Jadi kata tunggal qulub apa? Kolbun. Makanya yang pertama tadi apa? Kolbun mayitun. Hati yang. Nah, coba Anda lihat di sini. Sungguh kami telah isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi penghuni jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Yang pertama kali disebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang pertama kali disebut apa? Yang pertama kali disebut hati. Begitu hatinya terkunci saudara, cep mati, automatically indera yang lainnya pun, perangkat yang lainnya pun tertutup. Lihat yang berikutnya. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah. Coba Anda lihat, yang pertama kali disebut apanya dulu? Hatinya tertutup, mati. Begitu hatinya mati, matanya nggak bisa lihat kebenaran, telinganya nggak bisa mendengar kebenaran. Makanya begitu hati orang itu mati, mata, telinga, yang lainnya tuh mati. Nah kalau sudah begitu, ulaika kal an'ami balhum adol. Ya, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Itulah orang-orang yang lengah. Ibu, Bapak, ayat ini cukup memberikan ilustrasi yang sangat menghinakan. Mereka itu seperti binatang ternak. Misalnya gini. Saya punya kambing. Punya apa? Kambing saya teh ngerusak taman ibu. Ngerusak pohon-pohon punya bapak. Orang-orang teh protes, kambing saha eta kambing Aam cenah tah. Bejaan gitu tah. Kasih tahu tuh. Kambing kurang ajar itu. Ngerusak taman. Akhirnya istri saya mungkin kan nggak enak ku tatangganya. Ayah, kambing teh pencit waktu, sembelih waktu. Kenapa mah? Itu tatangga nggak enak. Pak RT lapor, Pak RW lapor.
Kambing kita tuh ngerusak tanaman orang. Sembelih waktu ayah, tangke sedekahkan we dagingna, hitung-hitung kifarat ke yang dirusak tanamannya. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Kambingnya disembelih. Sebaliknya kalau gini, ibu punya suami, gawete ngaganggu tetangga, anak tetangga diganggu, istri tetangga diganggu. Bu, kan ibu nggak bisa mengatakan, nah sini nak, mamah teh malunya ku tetangga, katanya si ayah teh ngaganggu anakna ce Anissa, kamari ngaganggu anaknya si Cewiwi. Yeuh cek marane, kata kalian, apa disembelih wae sih? Apa disembelih wae si papa teh kitu? Kayak dibagikan we dagingna. Enggak, makanya aku teh lagi cerita, mereka itu seperti binatang ternak, lebih hina dari binatang ternak. Kenapa dikatakan lebih hina? Binatang ternak mah bisa disembelih, dibagikan. Bahkan kata yang mendapatkan kambing teh, ya alhamdulillah tuh abdi bisa nyate, bisa bikin sate, bisa bikin sop, bisa bikin gulai. Ketika saya kasih daging kambing yang suka merusak kebun tetangga, kabayang teu mun ada ngabagikeun daging salaki, meureun anda teh asup kana TV dan anda akan dihukum seperti Sumanto. Masih inget tuh Sumanto? Eta nu makan orang, nu kita geus hilap deui. Oke, saya lagi cerita apa? Sumanto lagi cerita kolbun mayitun. Kalau orang kolbun itu mayit, dia lebih hina dari binatang. Binatang mah bisa disembelih, bisa dibagikan dagingnya. Tapi kalau manusia kolbunya mati, masa ku kita disembelih? Mal mungkin. Saya lagi cerita apa bu? Kolbun mayitun, awas mun Sumanto. Kolbun mayitun, hati yang mati. Itu yang pertama. Dua, bu, maaf ya, kita tuh kudu berdoa jangan sampai ada anak cucu kita yang kolbun mayitun. Sebab kalau, sorry ya bu ya, kalau ibu punya suami yang kolbun mayitun, ibu capeknya luar biasa. Bapak kalau punya istri yang kolbun mayitun, rudatnya na'udzubillah. Jadi capek bu. Oke. Yang kedua, kolbun maridun. Kolbun maridun, hati yang sakit. Maridun, hati yang sakit, bukan sakit hati ya, hati yang sakit. Anu sok ngarang, kolbun maridun, sakit hati, bukan. Beda nggak sakit hati dengan hati yang sakit? Beda, awas tah. Ngomong teh, kudu bener. Mama, ari kolbun maridun teh apa? Sakit hati, beda. Apa kolbun maridun? Hati yang berpenyakit atau hati yang sakit. Kolbun maridun, hati yang sakit. Nah, ibu bapak, kolbun maridun itu disinggung oleh Allah ketika bicara tentang orang munafik. Ya, coba lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 10. Kolbun maridun, hati yang sakit. Nanti akan saya jelaskan ya, kenapa kita rujuk ke Al-Baqarah. Al-Baqarah ini bicara tentang 3 kelompok orang. Ada muttaqin, kafirin, dan munafikin. Ya. Nah, ketika Allah berfirman tentang munafik, orang munafik, di ayat 10 Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ibu bapak, di ayat itu jelas dikatakan fi qulubihim marad,
dalam hati mereka ada penyakit. Jadi ada orang yang memang hatinya berpenyakit. Qalbun marid. Kalau tadi makan mati, ini mah marid. Kalau mati makan jelas tidak ada respon. Kalau ini kadang ada, kadang nggak ada. Nah, saya ingin bertanya, ciri orang munafik di antaranya yang sering Anda dengar apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka menyalahi. Wa idza tumina khona. Kalau diamanati suka khianat. Nah, ini mah salah satu di antara tanda-tanda munafik. Berarti, dengar ibu bapak sayang, yang namanya qalbun maridun itu hati yang berpenyakit. Kita masih suka ke pengajian, kita masih suka sholat, kita masih suka puasa, tapi dusta juga iya, khianat juga iya, jalir janji juga iya, dengki juga iya, sombong juga iya, ngahinakeun batur ge iya, sholat ya iya. Paham maksud saya? Jadi qalbun maridun itu ya suka ke pengajian, ke pengajian. Gimana gini Bu, Pak? Oke, saya kasih ilustrasi. Kalau qalbun mayit diajak ngaji mau datang nggak? Kenapa? Kan mati, nggak respon. Ya, mata telinga hatinya nolak. Tapi kalau yang sakit mah, teteh ngaos yuk, hayu ngaos. Ngan di pangaosan teh sok ada dengki. Tingali si ibu meni gagayaan gitu, oh goloh cek orang mah. Tingali eta tasna, nya padahal mah atuh ka pangajian mah teu kudu mawa tas nu kitu. Tamu nu ibu sabelah kamu juga ti undangan eta. Buat teuing bener ti undangan, tapi saking ingin ngaji ti undangan terus ka dieu salah henteu. Tapi bagi orang yang qalbun marid mah itu teh masalah. Tinggal marid teh sakit. Suudon gitu kan. Orang nanti suudon. Ya. Jadi orang yang qalbun marid itu hatinya sakit gitu. Ya. Orang lain sukses iri gitu. Sekalian dia sukses sombong. Ya gitu. Hatinya teh gimana sih orang yang hatinya sakit gimana sih? Ya. Jadi dia itu kadang-kadang mengembangkan sendiri. Ngembangin sendiri kan gitu. Lirik gitu. Ke masjid pakai tas begitu nih badak naon sih. Nya bae atunya tas-tas dia misalnya aya nu bawa tas bayi ge asup nya biarin aja. Buat yang pulang dari sini teh balanja bener teh. Kan orang yang kolbunya marin mah kieu. Tingali tas gede gitu. Mana? Eta opat baristi urang. Bayi ge asup sianya. Kenaon ngaji yang bawa tas gitu gede gitu. Sok cek maneh kenaon? Teu kudu kan, teu kudu. Yang saya ceritakan teh mitos apa fakta? Mungkin nggak itu terjadi? Tah marid nu kitu teh. Marid tuh fi qulubihim marad. Dalam hati mereka tuh ada penyakit gitu kan. Ya orang nate ya gitulah sifat-sifat buruk ya. Seneng ngabohong teh seneng, mun teu ngabohong teh asa teu abdol gitu. Terus katanya orang yang hatinya sakit mah bersumpah teh gampang. Kan Bu, Pak, kita teh nggak boleh bilang demi Allah kecuali yang benar-benar gimana gitu kan? Ini mah, Kang, udah sarapan belum? Demi Allah, nges. Kabayang tuh sama Anda, nyatu. Kang, udah sarapan? Udah. Lo bener? Nges, orang sarapan. Kita kan gitu. Kang, udah sarapan? Demi Allah, nges. Demi Allah orang. Goreng ketan tadi. Maknya urusan goreng ketan pakai demi Allah sok. Naon sih? Maknya urusan goreng ketan demi Allah.
Ya Allah. Iya saya tahu Anda keur loading ya. Jadi kan cek Anda teh alah sia urang ge sok kitu. Alah sia urang ge sok kitu. Urang jadi ieu teh Anda teh saya tahu Anda, makanya saya kasih kesempatan sok loading. Jadi alah urang teh sok suudon, urang teh sok sombong, urang teh sok gini dan Anda tahu nggak? Yang paling Nabi takutkan kita sombong dengan kesolehan. Dengar sayang, yang paling Nabi takutkan dari umatnya sombong dengan kesolehan. Bu, kalau sombong dengan baju, sombong dengan mobil, sombong dengan kedudukan, makan kelihatan atau ya? Sombong dengan kesolehan loh. Saya kasih contoh ya. Dan Anda makan kudu contoh wayanya. Waktu disebut sombong kesolehan. Naon soleh bisa sombong gitu. Nah, kan loading kan Anda, ya kan? Sombong dengan kesolehan. Contoh, boleh jadi Anda sombong kepada suami Anda. Ya suami lagi duduk. Jam 9 malam. Suami Anda masih nonton TV. Ih ayah, udah jam 9, ayah udah sholat isya belum? Belum. Ih ayah isya dulu mumpung iklan sok. Isya dulu. Bener ente? Betul nggak? Betul kalau udah titik di situ. Anda mah koma. Nah, ya. Kan kalau cuma segitu titik, betul. Ih, ayah udah jam 9 sholat dulu. Sok mumpung iklan gerak. Bisi keburu tertidur sok. Mumpung iklan ayah, sholat dulu. Itu bagus Anda mengingatkan suami pada kebaikan tuh amal soleh, cece. Amal soleh. Lamun titik, Anda kan koma. Ayah, udah sholat belum? Ya Allah guys jam 9 mamah banyak salama rumah tangga jeung ayah. Mama itu selama rumah tangga sama ayah berapa ya? 13 tahun. Kapan mama terlambat sholat isya? Oh no, dalam kehidupan mama no, nggak ada. Ayah mah asa unggal wengi kasihan sholat. Eta sombong dengan apa? Kesolehan. Hati-hati loh bu. Sombong dengan kesolehan. Ya, Anda baru bubar nih dari sini. Ketemu temen di sana. Ya, dari mana? Iya ada pengajian tadi. Ya, ada pengajian Ustadz Aam. Oh, kamu nggak ikut? Enggak. Ya, udah iya tuh dari bu. Oh, nanti ada pengajian lagi datang. Lumayanlah ada manfaatnya. Bagus nggak? Mun titik. Masalahnya Anda mah koma. Bubar. Pulang di mana teh? Pulang dari pengajian. Saha ceramahnya? Ustadz Aam. Hari kamu teh ngaji? Henteu. Yeuh. Hirup teh atunya. Hidup untuk apa? Gue tuh lebih sibuk dari elo. Gue tuh lebih sibuk, tapi gue masih bisa nyempetin diri. Kan baliknya manajemen kita dong. Geleh tuh, geleh. Boro-boro Allah, urang ge geuleuh. Eta kolbun apa? Marid, kolbun sombong. Kolbun marid. Naon? Enggak, maksud saya gini. Kan ini teh konsep. Jadi sama saya dituangkan dalam bentuk tataran yang aplikatif gitu loh. Ya. Yang aplikatif, sorry saya kasih contoh ini. Maksudnya biar kebayang, oh iya aku tuh masih marid, aku teh masih sakit mungkin gitu. Ari ibu bapak di dia mah henteu, ieu mah saya. Gitu. Saya kan gitu. Ya. Oke, yang ketiga kolbun salimun, hati yang sehat. Apa bu? Hati yang sehat. Oke, yang ketiga Pak, kolbun salimun, hati yang sehat, hati yang bening, hati yang jernih. Ibu, Bapak, ketahuilah ternyata nanti orang-orang yang akan selamat di hari akhirat itu yang hatinya bersih. Kolbun salimun, salim itu sehat, bersih, salim, ya. Hati yang tenang, hati yang sehat, kolbun salimun.
Saking pentingnya Pak, kolbun salimun, selevel Nabi Ibrahim, bayangkan. Nabi Ibrahim itu dijamin masuk surga enggak? Ya iyalah, ya kan? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jangan wallahu a'lam. Nabi Ibrahim dijamin masuk surga, wallahu a'lam. Semua nabi itu ahli surga. Ya, makanya ada ayat ya, atiullaha wa atiur rasul, ya. Taatlah kamu kepada Allah dan di situ ada ayat yang mengatakan faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka beserta orang-orang yang Allah cinta, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan jadi para nabi itu pasti ahli surga. Jangan bilang, Ibu, Nabi Ibrahim ahli surga, wallahu a'lam, jangan gitu. Ahli surga. Bapak, level Nabi Ibrahim yang ahli surga saja, beliau minta sama Allah hatinya salim. Buka Asy-Syu'ara. Sudah ditemukan Asy-Syu'ara? Ayat 80. Surat Asy-Syu'ara surat keberapa? 26 kan? Ayat 80 87 sampai 90. 87 sampai 90. Ibu sayang, Bapak, inilah doanya Nabi Ibrahim. Coba kita lihat apa yang beliau minta. Ini ada kaitan dengan poin yang ketiga, yaitu kolbun salim. Coba Anda lihat. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ada kata apa di situ? Qalbun salim. Nah, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ibu, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jangan hinakan saya pada saat seluruh manusia itu dibangkitkan. Jadi beliau mohon jangan sampai hinakan saya. Padahal Anda tahu kan, Nabi Ibrahim salah satu nabi yang luar biasa, ujiannya dahsyat sekali. Beliau dimulai dari ujian yang dari muda tuh Bu. Beliau dibakar hidup-hidup, itu masih muda. Berhadapan dengan Raja Namrud gitu ya. Udah menikah, diuji dengan keluarga, berpuluh tahun tidak punya anak. Lalu beliau setelah nikah dengan Sarah, berbarengan dengan itu beliau punya istri yang kedua, yaitu Hajar. Itu pun atas seizin Sarah. Jadi Sarah teh wanita solehah, nikah deui we, ameh gaduh putra. Nikah putnya, bayi baru lahir, disuruh ditempatkan di Mekah. Ditinggalkan. Begitu Ismail remaja, suruh sembelih. Wah, ujiannya teh dahsyat, Bu. Tapi Nabi Ibrahim masih mengatakan, ya Allah, jangan hinakan saya pada hari mereka dibangkitkan. Maksudnya pada hari manusia semua dibangkitkan. Pada saat itu, yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Nah Bu, sayang, Bapak, ada saat semua yang ada di genggaman kita enggak guna. Ini cuma disebut contoh harta dan anak. Itu simbol aja. Harta jadi simbol, anak jadi simbol, kedudukan jadi simbol, ilmu jadi simbol. Anda jadi ilmuwan, nggak guna tuh ilmu nanti. Anak nggak guna. Kedudukan, Nabi Ibrahim mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan, pada saat dimana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna lagi. Ya, keluarga semua udah nggak guna, Bu. Lalu apa yang berguna? Nah, di situ illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati bersih. Nah, sayang, coba lihat. Jadi apa yang menyelamatkan kita?
bersih. Siapa yang berdoa ini? Nabi Ibrahim yang pasti ahli surga. Orang selevel beliau yang ahli surga saja minta, ya Allah beri saya hati bersih ya Allah. Karena pada saat nanti simbol-simbol itu udah gak guna. Harta udah gak guna, anak udah gak guna, kedudukan udah gak guna, ilmu udah gak guna. Jadi yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau saya bisa bertemu engkau dengan hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga didekatkan kepada orang-orang takwa. Orang takwa itu orang yang hatinya bersih itu. Nah Bu, saya lagi cerita apa? Qalbun salim. Jadi betapa qalbun salim itu penentu keselamatan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, jangan hinakan saya. Pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Kecuali kalau saya ya Allah menghadapmu dengan hati yang bersih. Jadi teman-teman sekalian, betapa qalbun salim itu menjadi pintu surga. Qalbun salim itu. Dan qalbun salim itulah yang akan menyebabkan nanti Allah menolong dan mengampuni kita. Tolong diingat ya, kita masuk surga itu bukan dengan amal ya. Habis ini Anda salah paham? Bukan. Masuk surga itu kalau dosa kita diampuni. Gini-gini. Orang masuk surga itu bukan dengan amal. Orang masuk surga itu kalau dosanya diampuni. Gitu. Tapi kita tidak akan diampuni kalau amalnya pas-pasan. Jadi jangan gini, Mama kok gak pernah tahajud? Masuk surga bukan dengan amal, dengan ampunan. Gitu. Mama kok gak pernah ke pengajian? Masuk surga bukan dengan amal, dengan ampunan. Mama kok Mama gak pernah sedekah lagi? Masuk surga bukan sedekah, dengan ampunan. Ya, mana mungkin kita dapat ampunan Allah, sholat gak pernah, puasa gak pernah, sedekah gak pernah, ya. Kita penuh ketakaburan, penuh kesombongan, tara nulungan batur. Gimana Allah mengampuni gitu. Jadi kalau Allah ingin mengampuni kita ya kudu pakai amal. Tapi perlu diketahui ampunan itu turun ketika kualitas hati kita, kata Nabi Ibrahim, biqalbin salim. Ya, saya bilang tadi orang masuk surga karena apa? Ampun. Oh dari pagi, luar biasa. Jadi orang masuk surga karena apa? Ampunan. Kapan Allah mengampuni kita sayang? Kalau hati kita bersih. Kan orang tikir ngabahas qalbun salim. Kapan ampunan Allah turun? Kalau qalbun salim. Untuk apa Anda punya qalbun salim? Supaya dapat ampunan. Kapan ampunan turun? Kalau kita punya qalbun salim. Terus qalbun salim untuk apa? Supaya turun ampunan. Ampunan itu terjadi kapan? Kalau kita punya qalbun salim. Kapan kita dapat ampunan? Kalau hati kita bersih. Kenapa kita kudu punya hati yang bersih? Supaya dapat ampunan. Kapan ampunan Allah turun? Kalau hati kita bersih. Terus kalau hati kita bersih gimana? Allah mengampuni kita. Buka As-Saff. As-Saff ayat 12. Ayat 12 Bu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Coba Bu, ini supaya nyambung cara berpikirnya ya. Tadi di surat yang saya sebut sebelumnya, doa Nabi Ibrahim surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat, saya ulangi ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah jangan hinakan saya. Kapan? Yauma la yanfa'u malun wala banun.
pada hari dibangkitkan yang pada hari itu anak, harta apapun tidak berguna. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bisa menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, maka surga disediakan bagi orang yang takwa, yang hatinya bersih. Nah, saya bilang tadi, kalau hati kita bersih, itu akan menyebabkan dosa kita diampuni. Dan yang menyebabkan masuk surga itu apa? Ampunan. Ini ayatnya sayang, ayatnya. Coba lihat. Yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Setelah itu apa? Dan memasukkanmu ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, serta menempatkanmu di tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Bu, Pak, maksud saya supaya cara berpikir kita runut. Jadi ketika kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, itulah yang akan menyebabkan dosa-dosa diampuni. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Dan Allah tempatkan kamu dalam surga Aden. Nah, ini ayat bicara tentang apa? Atur nuhun. Jadi Bu, kualitas hati itu ada 3, Pak. 1 qalbun, 2 qalbun, 3 qalbun salim. Nah, penentu keselamatan tuh qalbun salim. Penentu. Berarti kalau dalam hati saya masih ada dendam, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada dusta, masih ada khianat, itu benar-benar kudu diobati. Sampai pada titik hati kita menuju ke qalbun salim. Kalau qalbun salim mah orang menderita ingin bantu, orang bahagia ikut bahagia gitu. Ya. Tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan, ya. Orangnya teh bersih. Nah, kalau sudah begitu Allah ampuni. Kalau sudah Allah ampuni, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Ibu sayang, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita harus berjuang punya apa? Sebenarnya ada sub 1 lagi, tapi itu butuh waktu 1 jam lagi. Cara meraih hati yang bersih. Kewe irah-irah tuh. Ya ari ilmu teh kudu kumulatif, sesuap gitu. Nanti akan saya bahas cara meraih hati yang bersih, yang salim. Itu ada sub lagi, tapi tidak akan saya sampaikan sekarang. Karena kan itu butuh waktu 1 jam lebih. Ya, gitu. Tetaplah bersama kami, akan kita bahas nanti. Nah, teman-teman yang rumahnya di daerah Kota Baru, besok ketemu saya juga di Masjid Al-Irsyad Kota Baru yang di daerah Cimahi. Tapi Anda yang orang Soreang bisa hoyong terang Kota Baru gitu ya, saka kaditu. Kan gitu ya. Bisi gitu yang orang Soreang, Dayakolot ya, Ujung Berung, bisi pengen tahu Masjid Kota Baru kan gitu we. Nanti besok jam 1 ketemu saya. Judulnya beda. Judulnya tentang pesan surat Al-Kahfi. Oke Ibu Bapak, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.